Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yudi Cahaya Permana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi 1. Saya berasal dari kelas 6I reguler Malam Banjarmasin dengan IPK 1963 1224. Oke, lanjut saja. Etika profesi. Etika berasal dari kata Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai-nilai kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Macam-macam etika ada dua, etika deskriptif dan etika normatif. Manfaat etika ialah dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Kode etik. Pengertian kode etik. Kode etik suatu profesi adalah merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Fungsinya pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Profesional dan sertifikat. Pengertian profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Pengertian sertifikat. Sertifikat adalah tanda atau surat mengenal pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sertifikat untuk seseorang pekerja yang mencapai suatu kemampuan tertentu yang bertujuan untuk menunjang karirnya disebut dengan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. Selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya. Antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Penyebabnya ialah faktor teknis. Dengan adanya teknologi, internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadi dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan lainnya memudahkan pelaku penjahat untuk melakukan aksinya. Kedua, faktor ekonomi sosial. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul kebersamaan dengan internet sebagai komoditi ekonomi. Banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Pengertian cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang berupa lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat dimulai online, yang memasuki dunia cyber atau maya pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Pengertian UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang disebut cyber law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi lainnya. Industri 4.0 atau dan UU ITE. Pengertian Industri 4.0 sendiri merupakan salah satu pelaksana proyek strategi teknologi modern Jerman 2020, Jerman High Tech Strategi 2020. Strategi tersebut mengimplementasikan sebuah peningkatan teknologi sektor manufaktur, menciptakan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penempatan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi dunia atau global. Manfaat UU ITE menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Etika berinternet dengan UU ITE. Pentingnya etika berinternet ialah pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang bertindak tidak etis atau suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Berikut ini adalah lanjutan etika profesi 2 dan disusun oleh pendidik saya Bermana. Kode etik TI. Kode etik seseorang profesional TI dalam lingkup TI teknologi informasi. Kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien pengguna jasa, misalnya pembuatan salah satu program. Seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user, dapat mendapat jaminan keamanan security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerja, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik PNS. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Etika PNS aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara dan sebagai profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seseorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan atau menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan tugas kedinasan, baik dalam bentuk tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Kode etik TNI. Supaya kehidupan negara tetap aman, maka TNI harus bekerja sesuai kode etik profesi TNI. Artinya ada peraturan yang wajib dipatuhi, jika dilanggar harus siap mendapatkan hukuman. Sikap dan perilaku TNI sudah terikat pada kode etik profesi TNI. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku maupun pedoman moral bagi seluruh anggota TNI. Perlu diketahui jika kode etik tersebut bersifat mengikat, sehingga seluruh anggota harus memahami, mentaati, dan mematuhi. Dibuat kode etik profesi TNI dimaksudkan supaya seluruh anggota TNI bisa menjaga perbuatannya sehingga bisa bertindak dan berperilaku yang baik serta
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kode etik insinyur untuk membantu pelaksana sebagai yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seseorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditunjukkan semata-mata demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacunya pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, sikap profesional, dan paham profesionalisme, maka nampak jelas kalau ruang lingkup keinsinyuran per definisi bisa sejajarkan dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, pengacara, psikolog, arsitek, dan sebagainya. Kode etik dokter. Kode etik kedokteran Indonesia adalah sebuah standar perilaku seorang dokter melaksanakan profesinya. Kode etik kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi Indonesia, anggota ID, Ikatan Dokter Indonesia, dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia atau disingkat Kodeki merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal, optimal, dan penahan godaan penyimpangan profesi perorangan dokter yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. Kode etik dosen. Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi. Etika profesi dosen. Seorang dosen adalah guru yang arti digugu dan ditiru, sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatan. Dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dia miliki apabila ingin diketahui oleh mahasiswa. Dosen juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Yang keempat, dosen tidak menjadikan kegiatan belajar mengajar sebagai bisnis yang berorientasi materi, tetapi merupakan pengabdian atas ilmu yang dia miliki. Dosen hendaknya memberikan kemudahan bagi peserta didiknya, bukan malah mempersulit, termasuk implikasi dari etika ini, yaitu dosen seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa perihal ketersediaan waktu untuk bertemu. Seorang dosen harus pandai menghargai peserta didiknya sehingga tumbuh semangat belajar yang baik. Dosen adalah profesi yang sangat mulia karena ikut berperan mendidik generasi muda dan penerus bangsa ini. Kode etik jurnalis adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Kode etiknya, wartawan harus bersikap independen yang menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali kepentingan publik. Wartawan Indonesia melayani hak wajib
jawab dan hak koreksi secara proporsional. Ya, sekian dari presentasi saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.